setiap orang pasti ingin ketika kalian nanti keluar dari SMK ingin menjadi pengusaha. Sebab apa? Kalau pengusaha dimanapun pasti dirindukan. Dan ketika kalian kalau bekerja ke orang lain berarti kalian harus jadi pekerja nyari sendiri. Tapi kalau kalian jadi pengusaha maka kalian akan berdiri sendiri untuk terus menjadi lebih baik. Baik, kita ke selanjutnya, slide selanjutnya. Dari slide ini kita lihat kalian harus bisa merenungkan apa kita bareng-bareng merenungkan apa yang akan terjadi kalau punya perusahaan tapi tidak mampu menghitung biaya produksi. Artinya kalian itu punya perusahaan tapi ternyata untuk mencapai biaya produksi atau berapa biaya yang dikeluarkan untuk produksi kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Sebetulnya apa sih biaya produksi itu? Kalau dilihat, biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi. Artinya bahwa proses produksi ini mulai dari penyediaan bahan baku, kemudian ada tenaga kerja, kemudian sampai di luar juga antara biaya tenaga kerja dan bahan baku, maka masuk ke dalam overhead. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini saya sampaikan bahwa untuk unsur-unsur biaya produksi. Unsur-unsur biaya produksi ini terdiri dari 3, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan kalau selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, maka masuk ke biaya overhead pabrik. Kalian sudah tahu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik ini? Ya, baik. Kalau belum tahu atau masih dalam pikiran kalian, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Kita lihat mulai dari bahan baku. Nah, di sini yang dimaksud biaya bahan baku adalah biaya yang membentuk satu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk itu. Jadi di sini yang masuk ke dalam biaya bahan baku, contohnya adalah kayu. Kalau itu perusahaannya adalah misalnya perusahaannya mebel. Kemudian kertas kalau itu perusahaan percetakan. Kain kalau itu perusahaan garment. Nah, seluruh biaya bahan baku ini pada dasarnya akan diolah nanti untuk proses produk jadi. Cuman yang jadi masalah untuk biaya bahan baku ini adalah biasanya untuk untuk bahan baku ini akan ada ketika mengangkut bahan baku otomatis itu akan ada biaya biaya atau ongkos pengiriman. Nah, ongkos pengiriman ini akan dikenakan kepada biaya bahan baku. Maka untuk mencapai itu biasanya biaya bahan baku ini akan dihitung berdasarkan faktur atau berdasarkan metode yang lainnya. Nah, itu merupakan bahan baku. Nah, yang kedua adalah tentang biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini adalah orang yang bekerja pada perusahaan dan mendapatkan imbalan jasa atau tenaga yang dikeluarkannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Artinya apa? Ketika misalnya perusahaan itu adalah perusahaan garment, tentu tenaga kerjanya adalah salah satunya adalah penjahit. Maka dengan penjahit ini pekerjanya itu adalah penjahit. Maka orang yang bekerja menjahit kemudian sampai produk itu jadi pakaian, maka itulah yang termasuk biaya tenaga kerja. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Apa contohnya? Contohnya adalah tenaga kerja pengawas pabrik. Kenapa tenaga kerja pengawas pabrik ini tidak termasuk tenaga kerja tadi?
Nah, di sini yang termasuk tenaga kerja pengawas ini adalah dia ada di dalam pabrik tersebut, tetapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksinya. Kemudian yang kedua, misalnya misalnya biaya penyusutan mesin, itu merupakan biaya overhead pabrik. Baik, sudah paham sampai di sini? Mudah-mudahan kalian tidak akan paham dan kalian akan mencari referensi yang lain. Nah, kemudian, dari pembahasan tersebut, maka saya akan memberikan kuis. Nah, kuisnya adalah kenapa kita harus menghitung biaya produksi dengan teliti dan jujur? Apalagi ya, kita sebetulnya kita adalah muslim, tentu dalam segala hal kita harus jujur, karena dalam muslim kejujuran adalah merupakan bagian dari keimanan kita. Nah, begitupun dalam perusahaan. Kenapa kejujuran ini penting bagi penghitungan biaya produksi? Nah, silakan kalian boleh nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Atau nanti ketika Ibu belajar pada materi berikutnya, kalian bisa mengungkapkannya. Baik, selanjutnya adalah terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kemudian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kurang jelas dan kalian akan mencari referensi yang lain. Salam merdeka belajar. Terima kasih.